Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Berjumpa kembali bersama saya Wiji Hastuti dalam acara Warto Paseban. Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Nah, Warto Paseban kali ini hadir dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2021. Nah, saat ini telah hadir bersama kami narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Ignu Sasminta Bakti. Beliau adalah Wakil Ketua PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Mari kita sapa bersama beliau, Dr. Ignu. Halo dokter, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter Wiji, terima kasih undangannya ya. Sama-sama dokter. Nah, bagaimana kabarnya dokter Ignu? Sehat, alhamdulillah. Dokter Wiji sehat? Alhamdulillah, sehat sekali kelihatan dokter. Cantik sekali hari ini ya. Terima kasih dokter Ignu. Nah, keluarga bagaimana dokter? Sehat? Alhamdulillah. Nah, kali ini bincang-bincang kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, Dok. Ya. Nah, setiap tahunnya itu kan diperingati Hari Cuci Tangan ini ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, temanya itu berganti-ganti. Untuk tahun ini bisa diceritakan, dokter, temanya seperti apa? Oke. Tema tahun ini saya ingat dulu bahasa Inggrisnya apa tadi ya? Oh, ini. Our future is at hand. Jadi masa depan kita ada di tangan. Lalu ada belakang lagi, let's move forward together, atau kita maju bersama. Sebelum ke sana sebenarnya saya ingin cerita sedikit sejarah mengenai kenapa tanggal 15 Oktober itu menjadi hari yang memperingati cuci tangan sedunia atau Global Hand Washing Day. Jadi pada tahun 2008, itu tepatnya di Stockholm di Sweden, di Swedia. Itu ada pertemuan namanya Annual Water Week. Jadi ada pertemuan itu yang dalam rangka pertemuan PBB begitu untuk membahas mengenai isu-isu terkini seperti itu. Dan di situ itu tercetus bagaimana jika diadakan itu tapi Agustus ya. Jadi sekitar pertengahan Agustus lalu disepakati di situ membahas isu-isu, lalu disepakati bahwa pada tanggal 15 Oktober itu menjadi hari peringatan cuci tangan sedunia, dan waktu itu dilakukan serentak 120 juta anak di dunia melakukan cuci tangan bersama. Wah, luar biasa. Sampai saat ini Dok. diperingati terus setiap tahunnya. Wah, luar biasa. Kemudian tadi dokter, setelah itu tadi dikatakan bahwa masa depan kita di tangan kita, itu luar biasa sekali. Mungkin maknanya seperti apa, Dok? Ya, kita tahu bahwa sekarang ini di dunia ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Dan salah satu dari transmisi atau penyebaran penyakit itulah dengan cara kontak langsung. Dan paling sering memang melalui tangan kita ini. Dari yang kita mungkin batuk, lalu kita memegang peralatan tertentu, mungkin handle pintu atau apapun kita nggak ngerti, untuk meja. Lalu kita belum cuci tangan, lalu kita menyentuh area-area mata, hidung, mulut, kita bisa tertular. Nah, kenapa dipilih tema itu? Sekali lagi itu merupakan salah satu mengangkat isu-isu terkini, yaitu mengenai pandemi, sehingga kita menyadarkan kembali masyarakat, terutama juga petugas medis, untuk selalu melakukan cuci tangan dengan sabun seperti yang tadi dokter Wiji sampaikan, CTPS ya. Karena datanya mengejutkan loh, Dok. Bagaimana dokter ini? Bahkan di Amerika nih, negara yang maju nih, itu masih persentase cuci tangan yang benar itu masih sedikit. Jadi banyak yang belum melakukan. Bahkan tenaga medis masih sekitar 40-60% tenaga medis tidak melakukan cuci tangan dengan tepat. Tidak melakukan cuci tangan dengan tepat, seperti itu. Untuk RSUD Panembahan Senopati sendiri apa dilakukan penelitiannya, dokter? Ada. Jadi Komite PPI melakukan surveillance atau pemutakhiran data yang terus menerus. Kita berusaha untuk melakukan penyuluhan dan pengumpulan data kita lakukan secara berkala. Kita bekerja sama dengan IPCN ya, atau Infection Prevention Control Nurse yang ada di setiap ruangan, sehingga data-data itu kita akumulasi kalau kita laporkan. Nah, untuk di RSUD Panembahan Senopati juga itu juga belum 100%, Dok, karena hampir mungkin mustahil ya untuk tapi saya tidak pesimis bahwa bisa, cuman
sangat sulit untuk mencapai 100%. Kenapa? Karena memang kesadaran mungkin ya, kesadaran dan memang mungkin ada hal lain yang menyebabkan kenapa masih belum taat 100% ya. Dan datanya sendiri masih hampir sama sih di dunia dan di sini. Ya sekitar 40-an% masih belum melakukan dengan tepat. Jadi bisa belum tepat caranya, belum tepat waktunya dan lain-lain ya. Semoga dengan adanya podcast hari ini bisa meningkatkan gitu angka cakupan mencuci tangan, angka capaian untuk mencuci tangan dengan tepat tadi, Dok. Nah, seperti apa sih, Dok, cara mencuci tangan yang tepat itu sebenarnya? Ya, mungkin bisa cuci tangan secara umum, secara tepat. Mungkin kita bagi dulu. Cuci tangan itu ada 2. Cuci tangan yang menggunakan air mengalir lalu sabun. Ada cuci tangan yang menggunakan sekarang hand sanitizer dengan alcohol base 70%. Nah, pada umumnya cuci tangan itu orang mungkin sudah punya dogma atau sudah ada di kepalanya bahwa cuci tangan itu menggunakan air dan sabun kan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu air dengan air mengalir dan sabun. Sebenarnya langkah-langkahnya mirip, hanya saja pada cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir itu ditambah tentunya beberapa komponen bagian cuci tangan ya. Pertama, kita jelas cari sumber air mengalir, siapkan sabun, kita menggunakan sabun. Langkah pertama, kita tuangkan sabun di telapak tangan kita. Mungkin bisa dipraktekkan, Dokter. Saya akan mengikuti. Saya akan mengikuti, coba. Saya salah coba, Dok. Mungkin bisa saja ya. Bisa. Jadi saya juga bisa salah. Mungkin saya yang 40-60% saya tadi mungkin saya termasuk di situ. Kayaknya iya. Baik. Nanti kita praktekkan ya, Dok. Saya ikuti. Jadi mungkin ini settingnya seperti di wastafel gitu ya. Ini di sini ada sumber air mengalir lalu ada sabun. Jadi kita buka dulu kerannya. Buka dulu kerannya mengalir, lalu kita keluarkan sabun ke telapak tangan kita. Nah, ini sebenarnya ada acuannya ya. Jadi kalau gampangnya adalah sebesar koin. Volumenya. Jadi banyaknya sabun itu. Jadi jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit juga. Ini salah satu langkah yang kritikal. Jadi ada yang salah di sini. Jadi sebesar koin uang gitu ya di telapak tangan kiri kita atau telapak tangan silahkan. Lalu kita ratakan sabun itu dengan telapak tangan. Ini langkah pertama. Dianggap langkah pertama. Ada berapa langkah nanti, Dokter? Ada tergantung hitungnya, ada 6, ada yang 7, 8. Teman ngitungnya tergantung dari mana. Kalau saya ngitungnya pertama ini dari ratakan telapak tangan sabun. Ini 1 ya. Siap. Lalu kita melakukan pembersihan punggung tangan. Jadi telapak tangan kanan kita berada di punggung tangan kiri. Oke. Lalu dibalik, ini langkah kedua ya. Jadi bolak-balik tangan kanan di atas tangan kiri, lalu tangan kiri di atas tangan kanan. Boleh terbalik dulu, Dok? Boleh silakan. Yang penting pembersihannya rata. Oke. Boleh. Siap. Mau suka di kanan dulu boleh, kiri dulu silakan, bebas. Ini kedua ya. Iya, siap. Lalu yang ketiga itu sela-sela jari. Jadi setelah dari punggung kita menyilangkan jari-jari kita. Menyilangkan jari-jari. Ya, seperti ini ya. Ini langkah ketiga. Lalu setelah itu kita bersihkan area-area lakukan jari serta kuku kita dengan cara mengunci seperti ini. Jadi dan tangannya jangan lupa ini jempol-jempol kita ini membersihkan punggung jari kita. Jadi gini ya, bisa dilihat ya. Ini ya. Punggung jari. Ya, lalu gini sudah. Ini langkah keempat ya. Baik. Lalu kita kunci ibu jari kita. Langkah kelima. Ini dipegang jempol tangan kiri dengan tangan kanan seperti ini. Lalu jangan lupa jempol tangan kanan kita itu mengusap area punggung ibu jari kita. Ya. Dibalik juga seperti ini ya. Tangan yang satunya. Betul. Ini langkah kelima. Lalu langkah keenam, dengan cara ujung-ujung jari kita tempatkan di telapak tangan lainnya. Ya, seperti ini kita putar. Lalu dibalik. Langkah keenam ya, selesai. Lalu kita bilas dengan air mengalir tadi. Kita bilas. Lalu kita ambil tisu. Ingat ya, tisu bukan handuk ya, dan bukan pengering elektrik. Karena pengering elektrik malah bisa menyebarkan kuman. Itulah kenapa tidak dipakai pengering elektrik dan handuk. Kita pakai tisu sekali pakai ya. Dikeringkan. Lalu setelah kering, kita tutup keran itu menggunakan tisu tadi. Lalu kita buang tisu itu di tempat atau di tempat sampah yang disediakan, selesai. Itu kurang lebih 20-30 detik. 20-30 detik. Jadi cepat ya, Dok ya biasanya. Kalau tidak lupa. Ya, itu pentingnya. Waktu momennya itu ya. Iya, kalau tidak lupa. Kemudian, nah itu tadi cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kalau yang menggunakan hand sanitizer, Dokter. Sekarang kan marak sekali ya penggunaan hand sanitizer ini. Bedanya apa, Dok? Ya, kalau
jelas tadi bedanya indikasinya dulu. Jadi kapan kita melakukan dengan air, kapan kita melakukan dengan hand sanitizer, yaitu ketika ada tampak kotoran yang benar-benar kelihatan, itu kita sarankan menggunakan air mengalir. Tapi jika tangan kita kelihatan masih bersih, tetapi kita mungkin habis menyentuh barang atau kita mau makan tapi kelihatan masih bersih, hand sanitizer bisa cukup. Ya, jadi itu indikasi. Kalau tampak benar-benar kotor, itu wajib menggunakan air pengalir dan sabun. Tapi kalau masih kelihatan agak bersih, itu nggak kelihatan kotor, hand sanitizer sebenarnya cukup. Dan yang dipakai adalah alcohol base 70%. Itu juga ada aturannya. Kenapa kok 70%? Kenapa tidak 50%? Kenapa 90%? Mungkin bisa diceritakan, dokter? Ya. Jadi ada penelitian, kenapa kok yang dipakai 70%? Dulu bertanya-tanya juga, kenapa kan harus 70% ya? Kan kenapa nggak 90? Kenapa nggak 100% sekalian ya kan? Mungkin lebih bagus seperti itu. Lebih bagus. Pikirannya ya, kalau lebih tinggi, tapi mungkin ada alasannya. Ya, ada alasannya. Karena alkohol 70% secara penelitian itu lebih efektif karena sifat alkohol itu kan menguap, gampang menguap. Sehingga ketika kita menggunakan alkohol yang basisnya di bawah 70%, itu terlalu lama pengeringan di tangannya. Jadi basahnya lama. Itu kalau pakai base-nya yang di bawah 70%. Tapi kalau kita pakai di atas yang 70%, keringnya itu terlalu cepat dan kumannya belum mati. Dan setelah diliti ternyata yang pas takarannya itu adalah yang 70%. Jadi percuma ya dok, tinggi-tinggi kadarnya ternyata tidak efektif. Tapi tidak efektif ya. Caranya mirip dengan langkahnya sama persis dengan cuci tangan dengan sabun gitu. Cuman itu tadi perbedaan kapan kita menggunakan cuci tangan pakai sabun dan kapan menggunakan hand sanitizer. Volumenya kurang lebih 3 cc ya. Jadi volumenya? Satu koin tadi kurang lebih 3 cc. Nah, berarti kalau kita nih misalnya makan di warung terus kita cuci tangan pakai hand sanitizer terus dikobok di baskom, itu berarti tidak bisa direkomendasikan ya dok ya sama sekali. Jadi mungkin ini caranya dan mungkin timingnya yang ditanyakan ya. Jadi secara umum kalau bukan petugas medis ya, itu sebenarnya kita bisa menggarisbawahi bahwa jika kita melakukan aktivitas di public area, sebaiknya kita melakukan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Contoh nih, mungkin kita belanja ke supermarket atau belanja ke pasar atau kemana, itu mungkin kita menyentuh area-area yang mungkin di situ dipakai orang lain sebelum kita datang ke situ. Otomatis kita akan terkontaminasi atau kontak dengan area tersebut. Mungkin kreseknya ketika membawa barang, atau mungkin barangnya sendiri yang kita pegang, mungkin sayuran atau buah-buahan kan tadi mungkin dipilih sama orang kan, otomatis terjadi kontak ya. Nah, di situ kita cuci tangan satu. Kedua, sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah makan. Ya. Jadi sebelum makan itu wajib. Nah, mungkin salah satu tadi yang ditanyakan sama Dokter Wiji mengenai sebelum makan kan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa cuci tangan yang direkomendasikan ada dua, dengan air dan sabun air mengalir dan sabun, dan hand sanitizer. Jadi silakan dipilih. Nah, kebiasaan menggunakan air yang ada di kalau di warung kalau di sini kayak banyak pecel lele ya, yang disediakan pakai tempat baju cuci tangan itu sebenarnya kurang direkomendasikan memang. Karena kenapa? Karena air di situ tidak mengalir. Tujuan dari air mengalir itu sebenarnya adalah membilas sisa-sisa kuman atau bakteri yang sudah tadi mati dengan sabun. Dan biasanya tidak disediakan sabun kan di baskom itu ya. Jadi itu. Nah, ada lagi. Jadi waktu yang lain adalah ketika kita hendak menyentuh area-area ini, area-area mukosa, mata, hidung, sama mulut. Setelah menyentuh, setelah batuk atau apapun itu kegiatan, kita harus melakukan cuci tangan. Nah, itu secara umum. Beda dengan tugas medis ya jelas. Ini secara umum aja. Gitu. Baik. Yang petugas medis mungkin mau disampaikan dokter? Mungkin pendengar kita ada yang petugas medis juga. Kalau petugas medis mungkin sudah tahu ya, cuman kita merefresh aja ya. Itu ada 5 momen namanya. 5 moments namanya. Jadi 2 sebelum, 3 setelah, gampangnya gitu. Jadi pertama, ini sebelum kita melakukan kontak dengan pasien. Sebelum kontak dengan pasien ya. Lalu sebelum kita melakukan tindakan aseptik. Sebelum tindakan aseptik. Iya. Lalu 3, setelah kontak dengan pasien. Setelah kontak pasien ya. Lalu keempat, setelah terkena cairan tubuh pasien. Setelah terkena cairan tubuh pasien. Dan setelah kontak dengan area perawatan pasien. Jadi ada 2 sebelum dan 3 setelah. Ya, itu untuk harus khusus dicatat. medis, ya. Khusus untuk petugas medis seperti itu, Dok. Nah, ini
Kemudian dokter, dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia tahun 2021 ini, apa saja dokter kegiatan yang PPI RSUD Panembahan Senopati Bantul persembahkan? Ada kegiatan apa saja sih dokter? Ya, jelas yang pertama ini adalah momen ya di mana kita bisa meningkatkan kesadaran maupun skill masing-masing individu kita internal secara PPI maupun eksternal dengan tujuannya mencegah transmisi penyakit. Jadi ada beberapa hal yang komite PPI lakukan. Pertama ini kita diundang ke podcast, terima kasih ya, kita bekerja sama dengan PKRS ya, terima kasih kita sudah diberikan panggung di podcast ini ya. Lalu kedua kita melakukan webinar. Nanti ada narasumber yang super luar biasa, ada 3 dokter. Ada dokter ketua PPI kami, ada dokter Agus Fitri spesialis penyakit dalam, lalu ada dokter Hartoko spesialis ortopedi, lalu yang ketiga dokter Fenti kalau tidak salah ya, spesialis patologi klinis atau PA ya, saya lupa ya. Ada 3, nanti ada mengangkat mengenai PPI juga tentang salah satunya dengan cuci tangan tadi. Terus ada juga kita penyuluhan. Jadi kita lakukan penyuluhan ke ruangan di rumah sakit, dan tadi sudah terlaksana kalau nggak salah satunya di area tunggu pasien. Jadi selain mengedukasi petugas internal rumah sakit kita, kita juga mengedukasi pengunjung serta pasien yang ada di lingkungan Panembahan Senopati. Dan tadi ada ini loh, seperti dokter Wiji juga pakai selempang duta-duta gitu. Apa dokter? Waduh, apa dokter itu? Tadi harusnya dokter Wiji ikut supaya ini ya. Ada lagi kegiatannya dokter? Mungkin ada yang lomba atau apa dok? Ya, kita juga mengadakan lomba cuci tangan. Katanya ikut juga ya kemarin. Oh, boleh dokter, saya ikut. Iya, besok ini ya. Dikirim videonya. Jadi kita adakan lomba cuci tangan khusus untuk internal. Rumah sakit. Jadi nanti ada door prize nih, menarik ya. Enggak tahu sudah siapkan rumah nih? Atau mobil ya. Rumah atau mobil. Wah, siap dokter. Gambar tapi. Itu ada, dan nanti cuci tangan nanti dengan langkah-langkah tadi yang sudah saya sebutkan, mungkin sekreatif mungkin. Durasinya tidak dibatasi, tapi jangan lama-lama ya, jangan 2 jam atau 2 hari ya, terlalu lama nanti nontonnya kan jadi film ya. Itu nanti mungkin 2 sampai 5 menit mungkin cukup. Sekreatif mungkin dengan skenario seperti apa silakan nanti direkam, kirimkan videonya paling lambat besok tanggal 16 ya. Wah, harus segera ini dok, demi dapat rumah tadi ya dok. Gambarnya maksudnya. Kayaknya lagi nyari rumah juga nih. Monggo dilanjutkan dokter. Ya, terus terus nanti kita seleksi mana nih video yang paling kreatif dan yang memenuhi unsur-unsur yang betul. Jadi tidak hanya kreatif tetapi cuci tangannya betul enggak nih teknik-tekniknya. Iya, betul seperti yang saya sebutkan tadi. Konsultasi dengan PPI bisa ya dok untuk pembuatan videonya? Boleh, nanti kita kasih kisi-kisinya ya. Siap dok. Bisa lah diatur. Baik. Untuk webinarnya tadi dok, untuk umum atau untuk tenaga kesehatan nih dok rencananya? Ya, itu untuk umum. Untuk umum. Jadi gratis atau berbayar nih dok? Gratis. Wah, luar biasa sekali. Gratis ya. Ini kameramennya yang panitianya nih. Baik, tunggu info selanjutnya ya dok ya, belum tayang ini ya untuk webinarnya sih. Webinarnya tanggal berapa ya, saya lupa ya. Kayak deket-deketin nggak sih mas? Iya, deket-deket. Nanti infonya bisa dilihat di Instagram RSUD PS dok. Oh ya, oke. Saya malah nggak tahu tuh. Oh iya benar, itu di mana tuh? @RSUD PS. Iya. Wah, itu ya. Ada dokter Ignu tentunya nanti ya lagi. Dokter Wiji bukannya moderatornya, bukan ya? Saya lupa saya. Saya moderator. Dokter Wiji kayaknya, ini kan bener. Mungkin kita nanti tanya ke panitia dok. Atau kita berdua dokter. Bisa saja ya. Karena kita kayaknya kode ini ya, kode. Baik, demikian tadi dokter Ignu untuk sharing dan ilmunya yang luar biasa nih dok nggih. Nah, sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada kesan pesan atau tagline Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia untuk tahun ini dokter. Ya, itu tadi mari dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day yang jatuh pada 15 Oktober 2021, kita tingkatkan kualitas cuci tangan kita serta kita tingkatkan juga ketertiban kita dalam mencuci tangan, terutama petugas medis dan bagi masyarakat umum juga. Tadi sudah kami sampaikan bahwa cuci tangan merupakan salah satu pencegahan transmisi penyakit menular. Nah, mari dengan tema our future is in our hand, let's move forward together. Kita bisa untuk melewati pandemi ini dan kita segera pulih seperti sedia kala.
Amin, amin, Ya. amin. Semoga kembali seperti sedia kala ya dok. Ya. Nah, terima kasih kepada Dokter Iknu untuk waktu dan sharing ilmunya yang bermanfaat sekali, dokter. Ya, sama-sama, Banyak sekali dokter. hal yang baru saya ketahui juga, dokter, setelah Dokter Iknu paparkan Masa tadi. sih? Luar biasa. Sampai bertemu di lain kesempatan ya, Dok ya. Ya, oke. Sehat Thank untuk you. Dokter Iknu dan sekeluarga tentunya. Oke, Dokter Wiji juga ya. Salam untuk keluarga. Terima Ya. kasih, Oke. dokter. Nah, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Demikian tadi Warto Paseban bersama Dr. Iknu Sasminta Bakti selaku Wakil Ketua PPI Pencegahan dan Pengandaian Infeksi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Semoga bermanfaat bagi sahabat dan mitra sejati sekalian. Saya minta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Warto Paseban selanjutnya. Selamat Hari Cuci Tangan Sedunia. Cuci tangan pakai sabun, budaya kita. Saya Wiji Hastuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.